Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Nah, kalau ibu tanya apa kabar hari ini, maka jawabannya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ayo coba sekali lagi ya. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, pintar semua ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ayo, siapa yang mau pimpin doa? Coba, bagus, pimpin doanya. Ayo, berdoa, menadakan kedua tangan. Ayo, pimpin doanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai, amin ya. Nah, kita absen dulu ya. Ani hadir, Anissa hadir juga ya. Bagus hadir juga, Bayu hadir juga. Cecep, ada Cecep? Ya ada. Dodi ada ya. Dimas ada. Sinta ada. Oke, hadir semua ya. Oke, hadir semua ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kita bakal belajar apa hari ini? Ada yang tahu? Coba, Ani, apa? Iya, pinter. Kita akan belajar tentang buku tema 1, yaitu Selamatkan Makhluk Hidup. Dengan subtema berapa? Ayo. Iya benar, subtema 3 ya. Subtema 3 tentang ayo selamatkan hewan dan tumbuhan pada pembelajaran 1. Kalau minggu lalu kita belajar tentang perkembangbiakan pada hewan dan jenis-jenis hewan yang dilindungi yang ada di Asia. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Kenapa kita harus belajar perkembangbiakan pada tumbuhan? Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi pelestarian pada tumbuhan. Nah, yang kedua, siswa mampu membuat poster tentang pertumbuhan dengan detail ya anak-anak. Sekarang Ibu akan jelaskan tentang pengertian dari perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan itu dibedakan menjadi 2 ya anak-anak. Yang pertama ada perkembangbiakan secara generatif, dan yang kedua ada perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, kalau perkembangbiakan secara vegetatif itu juga dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama ada vegetatif alami, dan yang kedua ada vegetatif buatan. Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa itu perkembangbiakan secara generatif. Nah, perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan yang diawali dengan penyerbukan melalui bunga menjadi buah dan berbiji. Jadi, perkembangbiakan secara generatif hanya dilakukan pada tumbuhan yang berbunga dan berbuah ya. Tadi kan Ibu sudah bahas tentang penyerbukan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu bagian-bagian dari bunga sempurna ya. Jadi, bagian-bagian dari bunga sempurna itu terdiri dari yang pertama ada mahkota, yang kedua ada kepala sari, kemudian yang ketiga ada benang sari, nah yang keempat ada kepala putik, dan yang kelima ada tangkai putik, yang keenam ada bakal biji, dan yang ketujuh ada kelopak, dan yang kedelapan ada dasar bunga, kemudian yang terakhir ada tangkai bunga. Selanjutnya kita akan mengetahui apa itu penyerbukan. Nah, penyerbukan merupakan proses jatuhnya benang sari di atas kepala putik. Kemudian serbuk sari itu kemudian menghasilkan benang sari yang merupakan sel kelamin jantan, dan kan sel kelamin pada betina itu disebut dengan putik. Nah, penyerbukan itu dibedakan menjadi 4 macam ya.
Coba kita simak video di sebelah. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri merupakan serbuk sari yang jatuh di putik yang masih berada di satu bunga yang sama. Penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga lain tetapi masih di pohon yang sama. Penyerbukan silang. Penyerbukan silang merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga pohon lain tetapi masih satu jenis. Misalkan serbuk sari pohon mangga gadung di depan rumah jatuh di putik pohon mangga gadung yang ada di samping rumah. Penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga lain yang berbeda pohon dan berbeda jenis. Contoh serbuk sari pohon mangga gadung di depan rumah jatuh di putik pohon mangga mana lagi yang ada di halaman rumah tetangga. Nah anak-anak, tadi kan ibu sudah menjelaskan tentang perkembangbiakan secara generatif. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan pengertian dari perkembangbiakan secara generatif? Ayo, siapa yang bisa angkat tangannya? Ya, Bayu coba. Apa? Iya, benar sekali. Jadi, perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara berkawin antara sarpani jantan yaitu benang sari dan sarpani betina atau putik ya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal apa itu perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan yang dilakukan tanpa kawin ya. Perkembangbiakan secara vegetatif itu dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara alami dan perkembangbiakan secara buatan. Jadi, perkembangbiakan secara alami merupakan perkembangbiakan yang dilakukan tanpa bantuan dari makhluk lain. Perkembangbiakan secara vegetatif alami itu dibedakan menjadi beberapa macam ya anak-anak. Yang pertama ada spora, yang kedua ada umbi lapis, yang ketiga ada akar tunggal atau rizoma, yang keempat ada umbi batang, yang kelima ada gerangki, yang keenam ada tunas adventif, dan yang ketujuh ada umbi batang. Nah, sekarang kalau tadi kita belajar tentang perkembangbiakan secara vegetatif alami, selanjutnya kita akan mengenal perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Nah, siapa di sini yang tahu pengertian dari perkembangbiakan secara vegetatif buatan? Coba angkat tangannya. Siapa namanya? Ya, Andi. Silakan Andi. Ya, kalau alami berarti dia tanpa bantuan, sedangkan buatan berarti dia merupakan bentuk bantuan dari makhluk lain. Ya, jadi perkembangbiakan secara vegetatif buatan yaitu merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bantuan dari makhluk hidup lain ya, atau tumbuhan lain. Sekarang coba dibuka bukunya halaman 136. Ya, di sana ada gambar perkembangbiakan secara buatan. Ya, ada cangkok, setek batang, dan menyambung. Nah, coba simak video berikut ini dan jangan lupa dicatat ya anak-anak. 1. Dengan cara mencangkok. Perhatikan tahapan berikut. Pertama-tama, kupas kulit dan kambiumnya. Berikutnya, tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Setelah ditutup, ikat dengan tali. Terakhir, siramlah bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Nah, selesai. Tinggal kita tunggu munculnya tanaman baru. 2.
dengan cara stek batang. Pertama, potonglah batang pohon, misalnya pohon singkong. Potong dengan bentuk meruncing, kemudian masukkan bagian runcing ke dalam tanah. 3. Dengan cara merunduk. Langkah pertama, rundukkan cabang batang tanaman. Kemudian, tanam cabang tumbuhan tersebut ke dalam tanah. Lalu, potong dan tanam tangkai tumbuhan yang dirundukkan. 4. Dengan cara okulasi atau menempel. Pertama, iris kulit batang yang akan ditempeli. Berikutnya, iris kulit batang yang sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Kemudian, irisan ditempel pada batang yang akan ditempeli. Terakhir, ikat dengan tali rafia sampai tunas tumbuh. 5. Dengan cara kopulasi atau menyambung. Pertama-tama, potonglah bagian batang dari tumbuhan 1. Lalu, potonglah bagian batang dari tumbuhan 2. Setelah itu, sambungkan batang tumbuhan 1 dengan batang tumbuhan 2. Ikatlah batang kedua tumbuhan tersebut. Nah, bagaimana anak-anak videonya? Sudah ditonton semua? Oke, pintar. Coba dibuka bukunya halaman 137 dan 138 ya. Nah, di sana ada tugas ayo mencoba, yaitu membuat poster. Nah, nanti di rumah anak-anak kerjakan membuat poster dan lihat di bukunya ada langkah-langkah pembuatan poster tersebut ya. Kalau bingung nanti minta bantuan sama orang tuanya. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran, kira-kira siapa nih yang belum paham tentang materi hari ini? Coba angkat tangan. Coba siapa? Paham semua ya? Oke, pinter ya. Paham semua. Jadi, materi yang telah kita pelajari hari ini, yang pertama ada perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara berkawin antara sel kelamin jantan atau benang sari dengan sel kelamin betina atau putik sari. Nah, sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif itu, ayo siapa yang bisa? Coba Baju. Iya, benar ya kata Baju. Perkembangbiakan secara vegetatif itu merupakan perkembangbiakan yang dilakukan tanpa kawin. Perkembangbiakan secara vegetatif juga dibedakan menjadi dua. Apa anak-anak? Ya, secara alami dan secara buatan. Oke, pintar. Nah, bagaimana? Apa sudah paham semua? Ya, alhamdulillah kalau paham semua ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, ayo kita berdoa bersama-sama. Siapa di sini yang mau pimpin doa? Coba, Andi. Ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Amin. Berdoa selesai ya, anak-anak. Baiklah, jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri